Kegagalan Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2025 menjadi pukulan menyakitkan bagi para pecinta sepak bola tanah air. Datang dengan ekspektasi tinggi dan harapan besar untuk melangkah jauh, skuad Garuda Muda justru harus menerima kenyataan pahit tersingkir lebih awal dari cabang olahraga sepak bola putra yang digelar di Thailand. Hasil ini tentu meninggalkan kekecewaan mendalam, mengingat potensi dan talenta yang dimiliki oleh para pemain muda Indonesia. Timnas Indonesia U22 dipastikan gagal melaju ke babak semifinal setelah tidak mampu menjadi juara grup C, ataupun mengamankan posisi sebagai runner-up terbaik. Dari fase grup, Garuda Muda hanya mampu finish di peringkat kedua dengan raihan 3 poin, sebuah catatan yang jauh dari kata ideal untuk bersaing di level Asia Tenggara. Performa yang inkonsisten dan hasil pertandingan yang tidak maksimal akhirnya membuat langkah Indonesia terhenti lebih cepat dari yang diharapkan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kegagalan ini, mulai dari aspek teknis di lapangan hingga faktor non-teknis yang turut memengaruhi performa tim secara keseluruhan. Kesalahan kecil yang terjadi di setiap pertandingan berujung pada hasil besar yang merugikan. Lantas, apa saja 5 faktor utama yang membuat Timnas Indonesia U22 gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. 1. Gagal menang dengan selisih 3 gol atas Myanmar. Timnas Indonesia U22 sebenarnya masih memiliki peluang untuk lolos ke babak semifinal SEA Games 2025 melalui jalur runner-up terbaik. Syaratnya cukup berat, yakni Garuda Muda harus mampu mengalahkan Myanmar U22 dengan selisih minimal 3 gol. Target tersebut menjadi misi wajib demi menjaga asa melangkah ke fase gugur meski posisi di grup C tidak sepenuhnya aman. Namun, harapan itu tidak sepenuhnya terwujud. Pada laga penentuan melawan Myanmar U22 yang digelar di Stadion 700 Anniversary, Chiang Mai, Thailand, pada Jumat malam WIB, Timnas Indonesia U22 hanya mampu meraih kemenangan dengan skor 3-1. Hasil tersebut memang memberi 3 poin, tetapi hanya menghasilkan selisih 2 gol, 1 gol lebih sedikit dari syarat yang dibutuhkan. Akibatnya, Timnas Indonesia U22 gagal menyalip Malaysia dalam klasemen runner-up terbaik. Meski sama-sama mengoleksi 3 poin dengan selisih gol 1, Garuda Muda kalah dalam hal agresivitas gol. Situasi inilah yang menjadi faktor krusial dan sangat menentukan, karena kegagalan mencetak 1 gol tambahan membuat perjuangan Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 harus terhenti di fase grup. 2. Myanmar bertahan dengan baik. Tekanan besar yang dihadapi Timnas Indonesia U22 pada laga terakhir grup C SEA Games 2025 ternyata dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Myanmar. Saat Garuda Muda diwajibkan menang dengan selisih 3 gol, Myanmar justru tampil disiplin dan solid sepanjang pertandingan. Lini pertahanan mereka bekerja keras untuk meredam setiap serangan yang dilancarkan para pemain Indonesia, sehingga banyak peluang emas gagal berbuah gol. Bahkan, Myanmar mampu mengejutkan dengan mencetak gol pembuka lebih dahulu melalui aksi Min Mau Oko pada menit ke-29. Gol tersebut semakin menyulitkan langkah Timnas Indonesia U22 karena membuat target kemenangan besar semakin berat untuk dikejar. Meski demikian, Garuda Muda tetap berusaha bangkit dan terus menekan pertahanan lawan. Usaha tersebut baru membuahkan hasil pada menit ke-44 lewat gol Tony Firmansyah, sebelum 2 gol tambahan dicetak Jens Raven di menit-menit akhir pertandingan, tepatnya pada menit ke-89 dan 95. Sayangnya, solidnya pertahanan Myanmar sepanjang laga membuat Indonesia kesulitan menambah gol lebih cepat. Jika Myanmar tidak tampil sebaik itu dalam bertahan, peluang Timnas Indonesia U22 untuk meraih kemenangan besar dan lolos ke semifinal mungkin saja bisa terwujud. 3. Lini depan Garuda telat panas. Salah satu faktor penting yang turut menggagalkan langkah Timnas Indonesia U22 adalah performa lini depan yang terlambat panas. Seperti terlihat sepanjang pertandingan, Garuda Muda baru mampu menambah 2 gol pada penghujung babak kedua. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketajaman lini serang Indonesia tidak langsung muncul sejak awal laga. Padahal tim membutuhkan gol cepat untuk mengejar target kemenangan besar. Sejak menit pertama, Mauro Zijlstra dan Rafael Struijk dipercaya untuk memimpin lini depan Garuda Muda. Namun, duet penyerang tersebut belum mampu tampil maksimal dalam memanfaatkan peluang yang tercipta. Pergerakan yang kurang efektif serta penyelesaian akhir yang belum optimal membuat serangan Indonesia kerap mentah di sepertiga akhir pertahanan Myanmar. Situasi justru berubah ketika Jens Raven dimasukkan pada pertengahan babak kedua. Penyerang muda tersebut tampil lebih agresif dan mampu memberikan dampak instan. Terbukti, Jens Raven sukses mencetak 2 gol di menit-menit akhir pertandingan yang setidaknya memastikan kemenangan bagi Timnas Indonesia U22. Sayangnya,
Gol-gol tersebut datang terlalu telat. Jika lini depan Garuda Muda bisa langsung panas sejak awal laga, peluang untuk mencetak gol lebih banyak dan lolos ke semifinal tentu akan lebih terbuka. 4. Strategi Indra Syafri. Keputusan dan strategi pelatih Indra Syafri juga tak luput dari sorotan atas kegagalan Timnas Indonesia U22 melaju ke semifinal SEA Games 2025. Sebagai pelatih kepala, Indra Syafri memiliki peran besar dalam menentukan arah permainan tim, mulai dari pemilihan pemain, skema taktik, hingga pengambilan keputusan di tengah pertandingan. Sayangnya, sejumlah kebijakan yang diambil dinilai kurang tepat dan berdampak langsung pada hasil akhir. Pemilihan komposisi pemain sejak menit awal kerap dipertanyakan, terutama di sektor lini depan yang membutuhkan ketajaman maksimal. Target menang dengan selisih 3 gol seharusnya diimbangi dengan pendekatan permainan yang lebih agresif sejak awal laga. Namun, strategi yang diterapkan justru membuat Timnas Indonesia U22 kesulitan menembus pertahanan rapat Myanmar. Selain itu, keputusan Indra Syafri yang dinilai terlambat memasukkan Jens Raven menjadi salah satu poin krusial. Padahal, saat diberi kesempatan bermain, Jens Raven mampu menunjukkan efektivitas tinggi dengan mencetak 2 gol di menit-menit akhir. Hal ini memunculkan anggapan bahwa pergantian pemain tersebut seharusnya dilakukan lebih cepat. Keterlambatan membaca situasi pertandingan inilah yang akhirnya berkontribusi besar terhadap kegagalan Garuda Muda. 5. Kalah dari Filipina di laga perdana. Kekalahan Timnas Indonesia U22 dari Filipina U22 pada laga pembuka grup C menjadi faktor krusial yang sangat memengaruhi langkah Garuda Muda di SEA Games 2025. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U22 sebenarnya lebih dijagokan untuk meraih kemenangan. Namun di luar dugaan, Garuda Muda justru harus mengakui keunggulan Filipina dengan skor tipis 0-1. Hasil negatif di laga perdana ini langsung menempatkan Timnas Indonesia U22 dalam situasi sulit. Kehilangan poin sejak awal membuat ruang kesalahan semakin sempit dan memaksa tim untuk tampil sempurna di pertandingan berikutnya. Tekanan pun semakin besar karena Indonesia tidak lagi memiliki keleluasaan untuk sekadar menang, melainkan harus mengejar selisih gol demi peluang lolos sebagai runner-up terbaik. Andai saja Timnas Indonesia U22 mampu mengamankan 3 poin saat menghadapi Filipina, situasi tentu akan jauh berbeda. Para pemain bisa tampil lebih tenang dan tanpa beban berat ketika menghadapi Myanmar. Namun akibat kekalahan tersebut, Jens Raven dan kawan-kawan harus menanggung tekanan besar dengan target wajib menang selisih 3 gol. Kegagalan Timnas Indonesia U22 melangkah ke babak semifinal SEA Games 2025 tentu menjadi hasil yang sangat menyakitkan dan meninggalkan kekecewaan mendalam bagi publik sepak bola tanah air. Harapan besar yang sejak awal disematkan kepada Garuda Muda harus pupus setelah mereka tersingkir di fase grup. Padahal, dari segi kualitas pemain dan potensi, Timnas Indonesia U22 dinilai mampu bersaing dan melangkah lebih jauh di turnamen ini. 5 faktor yang telah dibahas menunjukkan bahwa kegagalan ini bukan disebabkan oleh satu masalah tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Kekalahan dari Filipina di laga perdana menjadi titik awal tekanan besar yang harus ditanggung tim. Situasi semakin sulit ketika target menang besar atas Myanmar tidak tercapai, meski Indonesia mampu mengamankan kemenangan. Solidnya pertahanan Myanmar, lini depan yang telat panas, hingga keputusan strategi yang dinilai kurang tepat turut berperan besar dalam hasil akhir. Kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi Timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi turnamen dengan format singkat seperti SEA Games. Setiap pertandingan memiliki arti krusial dan kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar pada peluang lolos. Konsistensi performa, ketajaman sejak menit awal, serta ketepatan strategi menjadi faktor yang tidak bisa ditawar di level kompetisi internasional. Kedepan, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, baik dari sisi teknis, taktik, maupun mental bertanding pemain. Kekalahan ini seharusnya dijadikan momentum untuk berbenah dan memperbaiki kekurangan agar Timnas Indonesia U22 dapat tampil lebih matang dan siap menghadapi ajang-ajang berikutnya. Dukungan publik tetap sangat dibutuhkan, karena kegagalan hari ini bisa menjadi fondasi berharga untuk kesuksesan di masa depan.